kalian yang memiliki saudara atau tetangga atau keluarga sendiri atau anak atau ayah atau ibu, kalian harus mengikhlaskan mereka ya, apalagi mereka yang sudah terima vaksin booster 1 dan 2 ya. Akan banyak sekali kematian mendadak akibat vaksin ya. Entah itu mereka mendapatkan turbo cancer ya, kanker-kanker yang muncul di pergelangan kaki atau pergelangan tangan, di mata kaki atau bahkan di leher, di dada, di pipi, di punggung, atau benjolan yang sangat besar seperti tumor di mata juga. Itu sangat menyiksa dan bahkan membuat mereka akan melawan semua kanker itu, dan yang tidak kuat rohnya akan mengalami kematian ya. Karena di dalam vaksin itu ada roh maut yang amat sangat tinggi, amat sangat hebat. Jika manusia tidak bisa mengalahkan roh maut yang berada di dalam vaksin itu ya, mereka akan pindah alam ya, mereka akan mati begitu saja dalam kematian yang sia-sia. Dan mulai terjadi ya, akibat vaksin itu kaki atau tangan itu sudah mulai membengkak ya, seperti orang yang terkena diabetes itu loh, membusuk kaki, membusuk atau tangan membusuk, itu sudah mulai terjadi ya. Itu terserah kalian mau kalian amputasi atau bagaimana ya. Memang itu nanobotnya sudah berhenti di titik, sudah mulai menemukan jalan buntu ya nanobotnya, makanya terjadi pembengkakan di kaki ataupun di tangan ya, atau di bagian siku atau di bagian lengan ya, itu akan terjadi seperti membusuk ya, membengkak seperti itu, membiru atau memerah ya di bagian itu, akibat efek yang terjadi karena vaksin ya. Kan puncak-puncaknya mereka memakai vaksin itu kan 2022 ya, mereka memakai booster 1 dan 2 sekaligus ya, dan ini sudah 3 tahun ya, karena efeknya itu kan di bawah 5 tahun. Jadi 3 tahun mulai Februari kemarin khususnya itu sudah banyak yang mati mendadak, serangan jantung atau apapun, atau hemoglobinnya menurun, penyumbat di otak, bahkan di pembuluh darah di jantung itu sudah pada mulai tanpa mereka sadari. Bahkan yang pindah alam ini itu tidak memandang itu usianya berapa, tidak memandang itu artis terkenal sekalipun atau orang-orang yang sudah populer di kalangan media sosial ataupun di kalangan masyarakat ya, karena sudah terima booster 1 dan 2 itu sudah benar-benar membuat tidak sadarkan diri. Oleh sebab itu ya, hanya melalui kuasa dari Tuhan Yesus itu semua bisa dinetralkan. Harus benar-benar mencari hadiratnya siang dan malam, bahkan harus sujud di kakinya Tuhan untuk penetralan darah ya, untuk mengakui bahwa kebodohannya membuat mereka sendiri terjebak dari jebakan 666 itu. Tanpa kerendahan hati, maka darah itu tidak akan bisa netral. Karena ketika kalian memakai vaksin itu, kalian sudah tidak dikenal lagi oleh Tuhan. Karena darah kalian sudah, DNA kalian sudah hancur. Tuhan sudah tidak bisa melihat gambar kalian serupa dengan Allah atau tidak, itu kalian sudah tidak bisa lagi dideteksi ya. Tetapi ketika kalian bisa menetralkan darah itu melalui pertobatan kalian, melalui kerendahan hatian,
kalian yang sujud menyembah di kakinya Tuhan, maka Tuhan akan menetralkan darah kalian. Karena 2000 tahun yang lalu, Dia juga sudah menebus dosa-dosa kalian, dan sekarang Dia ada di tengah-tengah kalian untuk menetralkan darah kalian. Karena ketika kalian ingin masuk kerajaan Allah atau masuk kerajaan surga, darah kalian haruslah netral terlebih dahulu, supaya kalian bisa masuk kerajaan Allah. Karena ketika darah kalian netral, kalian akan dikenal oleh malaikat-malaikatnya untuk masuk di kerajaan Allah. Tapi ketika darah kalian belum netral, malaikat saja tidak bisa mengenali kalian. Penetralan darah itu bisa melalui martir juga untuk mengembalikan darah kalian, pemurnian iman kalian melalui martir. Itu sangat cepat penetralan darahnya melalui martir, karena kalian tidak menyangkal nama Tuhan Yesus di saat martir. Itu adalah kunci ketika darah kalian ingin dinetralkan kembali, supaya kalian bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk dalam surga melalui penetralan darah. Banyak manusia yang tidak tahu dan tidak merendahkan hati mereka, makanya mereka akan mati dalam kesia-siaannya saja, karena mereka tidak mau merendahkan hati, karena darah mereka tidak netral, tidak balik ulang. Makanya roh maut itu datang kepada mereka untuk mengambil hidupnya melalui tumor, melalui kanker, melalui sakit-nyakit yang manusia tidak bisa kalahkan roh maut itu. Itu yang bisa aku sampaikan ya.